Wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan topik pembahasan Allah menghisab lahir dan batin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa terlebih dahulu guru kita Al-Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum. Mana Ustaz? Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah, khair, masyaallah. Hangat tangannya. Iya Ustaz. Habis olahraga? Minumnya hangat tadi. Oh, masyaallah. Gimana Ustaz? Gimana? Ini kita udah mau habis bukunya Ustaz. Nah, alhamdulillah. Dan Ustaz kasih judul di sini nasihat terpisah. Apa alasannya Ustaz? Jadi ini sebenarnya ya semacam catatan pinggiran ya. Apa yang terbesit dalam hati saya yang mungkin kaum muslimin perlu tahu tapi susah untuk dimasukkan di bab-bab sebelumnya. Akhirnya cuman saya kumpulin, terus saya kasih judul catatan terpisah atau apa ini judulnya? Nasihat terpisah. Jadi sifatnya hanya beberapa poin penting yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bagian dari prinsip yang perlu kita pahami. Tapi karena dimasukkan ke judul fatwa nggak cocok, dimasukkan ke judul tentang ijtihad nggak cocok, di beberapa judul sebelumnya nggak cocok, akhirnya kita sendirikan. Baik Ustaz. Nah ini kan yang pertama kaitannya dengan Allah menghisab hamba saja. Betul. Ini kira-kira apa pelajaran Ustaz? Atau yang kita bisa ambil dari sini? Ada banyak orang yang punya pemahaman seperti ini, bahwa niat yang baik itu sudah cukup. Sehingga pada saat dia melakukan praktek yang salah, praktek yang keliru, dia beralasan, niat saya kan baik. Yang penting hati saya baik. Apalagi dia bilang hatinya ya. Niat dengan hati itu kan sudah, kalau sudah bilang hati lebih tinggi lagi dari sebatas bicara niat. Sehingga ketika sudah menyatakan hati saya baik, niat saya baik, menurut dia praktek yang salah ini jangan disalahkan. Nah maka kita kasih koreksi, kita luruskan bahwa niat yang baik tidak bisa membenarkan praktek yang salah. Karena itu ketika ada orang yang melakukan praktek perbuatan yang keliru, yang menyimpang, apapun latar belakangnya, apapun niatnya, kita sebut perbuatan kamu menyimpang, perbuatan kamu salah, harus ditinggalkan. Begitu. Tapi Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi kayak perbuatannya salah, menyimpang gitu ya Ustaz. Ini kan mereka akan sampaikan, ini kan urusan saya dengan Allah gitu Ustaz. Maksudnya ya kita nggak tahu nih, maksudnya mana yang benar, mana yang salah ya, mana tahu nanti di akhirat justru saya yang nanti diterima oleh Allah gitu. Itu gimana Ustaz? Artinya urusan diterima atau nggak diterima dan yang lainnya itu kan ceritanya nanti gitu. Jadi sekarang ya udah kamu urus kerjaan kamu, amalan kamu, saya ya urus saya gitu loh. Kalau seperti itu orang boleh beralasan, apa fungsi dakwah? Dan apa fungsi pendidikan Islam? Sehingga adanya dakwah, adanya edukasi bagi kaum muslimin, itu menunjukkan bahwasanya kebenaran itu ada standarnya. Tidak dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika setiap orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, boleh ditolak dengan alasan, ini urusan saya dengan Allah. Dan kamu jangan menghisap saya. Ini bukan urusan menghisap. Si A ketika mengingatkan si B yang berbuat salah, dalam masalah amaliyah ya, bukan karena si A ingin menghisap si B. Tapi dalam pandangan si A, perbuatan B itu salah. Nah, kemudian B bisa saja mengatakan, perbuatan saya benar. Kamu yang salah, wahai si A. Baik, kalau begitu silakan adu argumen dengan dalil masing-masing. Sehingga, wahai si A, kamu menyalahkan B, alasannya apa? Ini alasannya. B telah melakukan kesalahan dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1, 2, 3. Gitu kan? B juga demikian. Kamu menyalahkan A, kenapa? A salah dari sisi ini. Sehingga masing-masing ada dong pertanggungjawaban. Kenapa dia ngambil sikap seperti itu? Nggak bisa. Ini urusan saya, ini urusan kamu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kamu punya amal, saya punya amal. Kalau kayak gini fungsi dakwah jadi nggak ada. Fungsi edukasi dalam Islam jadi nggak ada, nggak berlaku. Adanya dakwah, kita mengakui ada dakwah. Kita mengakui ada fungsi edukasi. Berarti dalam proses itu manusia saling mempengaruhi. Tinggal selanjutnya, siapa yang bisa mempertahankan alasan sesuai dengan kebenaran, silakan dia bertahan.
Baik, Ustaz. Kalau di zaman Nabi itu ada nggak Ustaz kayak kejadian yang seperti kita bahas barusan ini Ustaz? Maksudnya kayak dia mungkin beralasan dengan niatnya gitu ya, beralasan dengan maksud hatinya, tapi kemudian ternyata zohirnya itu kurang pas gitu Ustaz. Ada nggak kayak kejadian-kejadian semacam itu yang sama Nabi kemudian akhirnya diluruskan atau seperti itu? Beberapa orang yang menyampaikan niat baiknya, tapi perbuatannya salah, seperti yang pernah terjadi pada pamannya Barra bin Azib mungkin ya, berkaitan dengan beliau berkurban atau menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id. Jadi saat di sini kan kita sebutkan ya, Abu Burda, bukan Al-Bara bin Azib, Abu Burda bin Niyar. Beliau ingin hewan kurbannya disuguhkan kepada Nabi SAW tepat seusai Idul Adha, sholat Idul Adha di halaman berapa ini? 330. Ya. Saya sebutkan itu. Jadi kita bisa lihat niat sahabat ini sangat bagus. Sehingga pada saat dia menyembelih hewannya sebelum sholat, tujuannya adalah agar nanti matang pertama, begitu Nabi SAW pulang dari sholat Id, bisa langsung disuguhkan. Tapi apa kata Nabi SAW? Karena perbuatan dia tidak sesuai dengan bimbingan, amalnya batal. Beliau katakan, syatuka syatu lahmin. Kambingmu cuma kambing biasa. Artinya hanya bisa dikonsumsi dagingnya, tapi tidak bisa bernilai sebagai hewan kurban. Baik, Ustaz. Ada hadis mungkin Ustaz yang umum bahwa mungkin di masyarakat juga tahu Allah itu kan nggak melihat kepada aksesoris kita gitu ya. Allah tidak melihat kepada penampilan gitu ya, kemudian tidak melihat kepada fisik gitu. Allah melihat kepada hati dan amalan gitu Ustaz. Nah, itu kira-kira seperti apa penjelasan? Hadisnya riwayat Muslim, dan hadis ini bisa kita sebut salah satu prinsip dalam agama. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, dari jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Allah melihat batin, karena batin ini yang menentukan baik buruknya praktek hamba. Dan Allah melihat perbuatan, karena perbuatan itu harus sejalan dengan apa yang ada dalam batin. Bisa jadi ada orang meyakini, tapi perbuatannya menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh para musuh Nabi, mereka mengakui kebenaran Nabi ini, tapi di saat yang sama, mereka melakukan praktek yang menyalahi aturan Nabi. Misalnya, Fir'aun, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka melawan Musa, wajahadu biha, mereka melawan Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin. Zulman wa uluwa, mereka yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Musa karena tindakan dolim dan sombong. Sehingga bisa jadi ada orang yang mengakui apa yang disampaikan oleh Ustadz ini benar. Sehingga praktek yang beliau lakukan, yang beliau sampaikan, pemahaman yang beliau sampaikan, penjelasan yang beliau sampaikan ini benar. Tapi dalam prakteknya dia nggak mau. Saya biasa seperti ini. Pokoknya apapun yang saya lakukan harus seperti ini. Jadinya ada yang tidak sinkron antara pemahaman dia dengan praktek perbuatannya. Maka Islam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap keduanya. Batin kamu dihisap, lahir kamu juga dihisap. Dan ketika orang punya niat yang baik dalam melakukan amalan tertentu yang itu tidak disyariatkan, kita akan sebut amalanmu salah, meskipun niatmu benar. Ada ilustrasi yang bisa kita sampaikan untuk menjelaskan ini. Misalnya ada orang yang pengen wakaf atau sedekah, tapi dengan menggunakan harta haram, atau dengan cara maling, atau dengan cara korupsi agar bisa wakaf. Dibenerin nggak kayak gitu? Enggak. Itu nggak bakalan diterima. Tapi kan niatku bagus. Kamu jangan jadi Robin Hood. Kalau mau sedekah, maling dulu. Kalau mau sedekah ya pakai uang pribadi kamu.
yang halal, bukan menggunakan uang haram. Kalau mau wakaf ya pakai uang pribadi kamu, jangan pakai uang negara. Sehingga dengan demikian niat yang baik, niat yang ikhlas, ingin berbuat baik, tapi ternyata perbuatannya salah, kita tidak boleh membenarkan perbuatan yang salah tersebut dengan niat yang baik. Wallahu a'lam. Boleh nggak Ustaz kalau kita simpulkan Ustaz ya? Misalkan orang punya niat baik, mungkin secara niat dia dapat checklist hijau gitu ya. Aman niatnya, ini niatnya karena Allah gitu ya. Tapi ternyata zohirnya atau amalannya bermasalah. Berarti kan ininya checklist, yang sininya silang, kesimpulannya silang gitu ya. Atau mungkin amalannya checklist gitu. Amalannya ini baik, misalkan ibadah atau sedekah atau yang lain. Tapi kemudian ternyata niatnya masalah, ya, silang. Apakah kesimpulannya silang juga atau bagaimana Ustaz? Baik, bisa kita simpulkan mungkin seperti itu. Salah satu silang jadi silang. Oh gitu Ustaz. Pokoknya setiap ada negatif jadi negatif. Dan teorinya kan plus kali minus, minus ya. Minus kali plus, minus. Semua yang ada unsur negatifnya jadi negatif. Yang baru bisa positif adalah ketika plus kali plus. Ya, minus kali minus juga plus jadinya. Iya. Baik. Pokoknya semua ketika ada unsur negatifnya negatif. Sehingga dalam hal ini mungkin nggak terjadi sebaliknya. Di mana amalnya bagus, baik, benar, tapi niatnya menyimpang. Sangat mungkin. Ada banyak orang beramal tapi dia nggak ikhlas. Ada orang beramal tapi ternyata secara batin dia mencari untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau dia punya kepentingan. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada orang munafik. Dia ikut sholat jamaah. Kadang Jumatan itu Abdullah bin Ubay bin Salul dia berdiri di tengah para jamaah. Lalu dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Dengan maksud biar mendapatkan pengakuan. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata dia memuji Nabi SAW. Dia bukan orang kafir. Dia muslim. Tapi di saat yang sama, dia menaruh kebencian yang luar biasa kepada Nabi SAW dan para sahabat. Maka praktek perbuatan dia, dohirnya, nggak ada masalah. Tapi batinnya, isinya permusuhan yang luar biasa. Dan Allah tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai membedah bagian orang munafik yang rahasia-rahasia itu dengan Allah turunkan surat Al-Fadhihah, yaitu surat At-Taubah yang disebut oleh Ibnu Abbas dengan suratul Fadhihah. Karena surat ini diturunkan oleh Allah untuk mempermalukan kondisi orang munafik. Sampai ketika At-Taubah turun, mereka nggak berani keluar dari rumahnya. Karena mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini satu yang mungkin menarik Ustaz ya. Apa batasan kita itu berkepentingan dengan niat orang lain gitu Ustaz ya. Tadi kan mungkin kalau yang zohir itu amaliyahnya kan nampak Ustaz ya. Sementara kan tadi urusan hati ini kan kita nggak tahu ya hati dia seperti apa gitu. Nah, sebatas mana kita berkepentingan terhadap hati orang lain gitu ya, niat orang lain gitu. Atau mungkin yang juga kadang rame itu kasus-kasus di medsos itu kadang ini. Kita baru ngobrol kemarin ada YouTuber atau kemudian selebgram dan yang lain, dia itu sedekah Ustaz. Tahap dia giveaway atau semisal gitu kan ya. Itu kan amaliyahnya amaliyah ketaatan Ustaz ya, berbagi. Tapi kemudian dia bilang ini kenapa kita harus sedekah supaya kita cepat dapat balik gitu. Jadi nanti sedekah 100 juta, nanti kan followersnya nambah, kemudian AdSense-nya nambah gitu, balik gitu kan. Itu kan kita apakah berhak kita bilang nggak boleh sedekah dengan model yang seperti itu? Kalau dia bilang, loh kamu nggak boleh menghukumi niat saya gitu kan. Yang penting kan saya sedekah itu. Nah, batasan yang ini seperti apa Zat? Apakah berbeda standarnya pada saat kita menilai niat kita sendiri dengan kita nilai niat orang itu seperti apa Zat gitu? Baik. Jadi penjelasan tentang niat yang baik dan niat yang buruk dalam Islam itu ada kan? Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis itu merupakan pondasi yang paling kuat berkaitan dengan masalah bagaimana mengatur niat. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya untuk dunia atau nyari wanita yang mau dia nikahi, maka dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan tujuan dia hijrah. Artinya penilaian niat dalam Islam itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fil akhirati la yubkhasun." Siapa yang ketika beramal menghendaki dunia dan isinya, maka Allah akan penuhi keinginannya, tapi nanti di akhirat dia nggak dikasih apa-apa. Dan masih banyak ayat yang semisal. Sehingga penilaian niat dalam hadis ada, dalam Al-Quran banyak. Maka ketika kita menilai niat, baik niat kita maupun niat orang lain, tinggal sesuaikan aja dengan panduan ini, kan begitu. Al-Quran bilang kayak gini, mengatakan bahwasanya orang yang punya niat yang nggak benar, yang nggak baik, ketika beramal, kondisinya seperti ini. Nabi SAW menyebut tentang riya, yang itu berbahaya. Beliau juga menyampaikan tentang orang yang sum'ah dalam beramal, pamer amal dengan sum'ah, dengan cerita-cerita. Dan itu bisa berbahaya. Berarti ada penilaian terhadap niat. Ada standar penilaian terhadap niat. Baik, ini kita bicara standar penilaian. Sekarang bicara kasus. Bisa nggak sih kita lihat niat orang lain? Bisa nggak? Nah itu, nanti yang kita lihat dia nggak terima, Ustaz. Kayak tadi kan, oh enggak, kamu nggak boleh. Bisa nggak lihat niat orang lain? Kalau dari indikasi harusnya bisa, Ustaz. Kalau dia cerita kan bisa. Ya. Dia sendiri yang ngomong. Saya bisa melihat niat saya dari bagaimana cara saya berniat. Selama saya tidak utarakan, orang lain tidak tahu. Tapi kalau pelakunya sendiri yang mengutarakan, berarti kan kita jadi tahu. Kamu tadi bilangnya kayak gitu. Saya bersedekah ini biar nanti follower saya naik, biar ini naik. Sehingga kita bisa mengetahui niat orang lain dengan dua cara. Pertama, dia yang menyatakan sendiri. Yang kedua, indikator kuat. Misalnya, ada orang sedekah, tapi amplopnya amplop partai. Terus dia datang ke masjid, nyebarin itu pakai amplop partai. Kelihatan nggak sih kayak gini? Nggak cuman kelihatan, mencolok di mata kan. Itu kalau nggak ditahan, kena itu mata. Jadi, kalau yang kayak gini disebut, kamu nggak tahu niat saya. Ini apa kalau nggak tahu niatnya? Indikatornya mencolok di mata. Matanya perlu ditutup biar nggak kecolok nanti. Masa sedekah pakai amplop partai? Terus di medsos dia bilang ketika diwawancarai oleh wartawan misalnya, ini adalah zakat. Iya zakat. Kita tidak menafikan itu adalah zakat. Ini adalah sholat. Iya itu sholat. Kita tidak menafikan itu sholat. Cuman masalahnya kamu bawa label partai. Sehingga kalau ada misalnya calon apapun ya, mau calon bupati, mau calon gubernur, calon camat bahkan, kalaupun ada, bahkan bisa jadi calon presiden, yang dia bagi-bagi sesuatu, tapi ada pesan subliminal message di situ ya, pesan tersembunyi yang dia sisipkan, dan orang bisa membaca, oh ini maksudnya adalah coblos saya. Pilih saya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan banget. Sehingga dari yang ini aja, orang sudah bisa menilai niatnya orang ini kenapa ngasih seperti ini adalah karena ini. Coba kalau nggak lagi musim pemilu, dia nggak ngelakuin kayak gitu kok. Terbukti kan? Baik. Karena itu ada indikator kuat yang tidak mungkin bisa dihindari. Sehingga dari indikator itulah kita bisa menilai orang lain. Kamu kayak gini, indikatornya apa? Ini. Sudah, nggak ada yang lain. Itu kita bisa menilai niatnya. Maka kalau sudah bisa menilai niatnya kan sebenarnya ini ada hukum tentang niat, ini ada kasus, cocokin aja kan gitu. Kasus kamu cocok dengan hukum ini. Dan hukum ini menilai perbuatan kamu niatnya nggak benar. Karena dia punya niat yang murni duniawi atau niat yang murni cari materi dan seterusnya.
Baik Ustaz, ini mungkin bicara konsekuensi kali Ustaz ya. Jadi kalau kita tadi tahu penjelasan ayat, penjelasan hadis bahwa ini loh ada indikator-indikator yang kalau muncul ini itu kayaknya ada masalah deh di niat gitu ya. Maksudnya kayak tadi Nabi sebutkan riya, sum'ah, ciri-cirinya gitu ya. Itu kan kalau kita pelajari ini dan kemudian kita terapkan ke diri kan konsekuensinya kita bisa berbenah gitu Ustaz ya. Kayaknya niat saya ada yang salah deh gitu ya. Kayaknya saya harus itu kan secara efek itu balik ke kita. Nah, kalau kemudian kita punya indikator-indikator tadi dan kemudian dihadapkan dengan orang lain Ustaz gitu ya. Lalu kita mesti ngapa gitu Ustaz? Pada saat apa ya, lebih kepada arah muamalah kita terhadap dia atau apa yang kita bisa lakukan terhadap orang ini gitu. Apakah mendiamkan atau kemudian justifikasi atau vonis. Misalkan tadi dia declare gitu ya. Ya pokoknya saya sedekah biar followersnya nambah. Atau kemudian ketemu dengan yang tadi ngasih bagi-bagi dengan amplop partai dan seterusnya. Kira-kira kalau kita tahu, ini nih Pak, Bapak niatnya masalah deh. Apa yang kita lakukan kira-kira? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana dilakukan dalam kesalahan fisik, ini juga dilakukan dalam kesalahan non fisik. Sehingga kalau melihat niat orang yang salah dan dia nyatakan, ya kita sampaikan, niat kamu kalau kayak gini nggak bener, kamu nggak jujur, kamu nggak tulus, kamu terlalu nyari dunia, kamu terlalu ini, kelihatan ya. Apa salahnya mengingatkan itu? Seharusnya yang diingatkan berterima kasih. Terima kasih kamu sudah mengingatkan saya dan saya akan berubah untuk jadi yang lebih baik. Kan begitu. Itu ketika dia tahu dia salah. Tapi ketika dalam posisi ketika dia nggak mau disalahkan, dia akan melakukan pembelaan diri. Pembelaan yang dia lakukan adalah kembali kepada apa urusan kamu dengan saya, dengan Allah. Apa urusan kamu, urus kamu sendiri, urusan saya sendiri. Nah, kalau seperti ini bisa jadi alasan, coba bayangin ya, seorang nabi berdakwah. Lalu ketika beliau berdakwah, tiba-tiba umatnya yang berbuat salah, ya Rasulullah, apa urusan kamu dengan perbuatan aku? Ini kan perbuatan aku dengan Allah. Diterima nggak kayak gitu? Enggak. Alasan itu tidak diterima. Sehingga dengan alasan ini, mereka ya tetap layak disalahkan. Keberadaan amar ma'ruf nahi mungkar berlaku baik dalam kesalahan lahiriah maupun kesalahan batin. Ini mungkin pelengkap Ustaz ya. Kalau Nabi yang ngasih tahu itu kan orang pada nerima Ustaz ya. Ya Nabi itu kan apa istilahnya, maksum, nggak ada dosa, memang dipilih Allah. Orang ini kadang kan yang membuat dia agak sulit itu, kamu ini siapa gitu loh. Maksudnya kamu kan sama kayak saya gitu loh. Ya saya punya salah nih, masalah tadi niat. Kamu kan punya salah juga gitu loh. Maksudnya atau itu dari sisi yang kita kasih tahu Ustaz ya. Tapi atau dari sisi kita juga kadang kita mungkin minder Ustaz. Ya saya juga ada salah sih gitu. Kok saya kemudian nanti nyampein, Mbok ya tolong kalau ngasih itu ya gimana gitu. Kita juga di satu sisi itu ada minder juga Ustaz gitu. Maksudnya minder itu ya saya juga banyak juga sih salahnya gitu loh. Yeah. Itu gimana Ustaz? Apakah kita harus jadi nabi dulu apa jadi malaikat atau gimana Ustaz? Masya Allah. Kalau dikatakan bahasanya kalau nabi yang menyampaikan pasti diterima, nyatanya juga tidak. Terbukti banyak orang yang memusuhi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sejarah para nabi sebelumnya. Sehingga tidak semua kebenaran yang disampaikan, meskipun orang yang menyampaikan adalah orang yang sudah sangat sempurna, bisa diterima oleh masyarakat. Para nabi itu ditolak oleh masyarakatnya ketika mereka berdakwah, sebagaimana dalam sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, lalu bagaimana ketika ada orang yang beralasan kayak gini, jadi kamu kan punya salah, urus kesalahan kamu sendirilah, jangan urus kesalahan orang lain. Kalau kayak gitu gimana? Gimana Ustaz? Kalau pakai dalil kan mungkin orang nggak nerima Ustaz. Ada nggak contoh kasus yang relate dengan ini Ustaz? Saya ada sih satu. Gimana contohnya? Tapi Ustaz dulu. Nanti Ustaz dalil mungkin ya. Kalau yang saya bayangkan gini Ustaz. Anggap yang salah ini kalau kita lagi ujian di kelas gitu Ustaz ya.
dari 100 soal, dia benar 99, salahnya 1. Anggap nomor 100 dia salah. Iya. Temennya, dari 100 soal, salahnya 99, benernya 1. Nomor 100. Nomor 100-nya dia kebetulan benar. Iya. Jadi pada saat ngobrol dia bilang, kamu salah ya nomor 100. Ini loh, yang benar tuh begini. Nah, yang nomor 100 kan gengsi, Zat. Saya nilai saya 99, salah saya 1. Kemudian dia bilang, kamu nggak usah ngasih tahu saya. Nilai kamu berapa? 1 loh, salah 99. Nah, tapi kan di satu sisi yang dia bilang itu benar gitu, Zat. Bisa nggak dianalogikan gitu, Zat? Bisa, Masya Allah ya. Analogi yang bagus nih. Pemirsa harus tahu ini ya. Baik. Betul sekali bahwasanya yang namanya manusia itu kan beririsan ketika kita buat diagram Venn ya. Dia benar di sisi kanan, salah di sisi kiri. Si B benar di sisi kiri, salah di sisi kanan. Kalau mereka saling mengingatkan, sehingga akhirnya mereka semuanya kembali kepada kebenaran yang sama, kan bagus jadi. Makanya sebenarnya saat orang itu diingatkan oleh orang lain, disitulah kelihatan siapa yang tawadhu dan siapa yang punya perasaan sombong. Sebab Nabi SAW menyebutkan sombong itu definisinya apa? Batrul haq, menolak kebenaran. Kalau yang disampaikan oleh orang ini itu benar, kenapa kau nggak terima? Terlepas dari alasan, urus kesalahan kamu sendiri. Kamu kan punya dosa juga, kamu nggak maksum. Iya betul, tapi kalimat ini yang dia sampaikan ini benar atau salah? Benar. Ya saya tahu itu benar. Terus kenapa nggak kau terima? Ketika saat kau tahu yang dia sampaikan ini benar, terus kau tolak dengan kau balik sampaikan ke dia, urus kesalahan kamu sendiri, itu kan masuk kategori batrul haq, menolak kebenaran. Dan itu contoh kesombongan. Maka orang ketika dikasih tahu kesalahannya dan dia tahu bahasanya apa yang disampaikan ini benar dan itu memang kesalahan dia, tapi dia nggak mau terima, berarti ini salah satu tanda dia sombong. Ya meskipun, saya nggak sombong. Iya, kamu bisa memberikan pembelaan diri nggak sombong, tapi hakikatnya kamu sombong. Masya Allah. Baik, yang intinya pokoknya zahir batin kena hisab nanti gitu saja. Betul. Jadi kalau tadi orang yang betul 100, salah 1 di nomor 100. Kalau dia menerima koreksi dari orang yang salah 99, betul 1 di nomor 100, komplit dia, betul 100%. Andai kan dalam proses ujian ya, boleh saling tukar gitu. Sehingga yang betul 99, salah 1, mau menerima koreksi dari yang salah 99, betul 1, ini jadi 100. Dan ini juga sama, ketika dia transfer ke situ, ngoreksi, dia bisa betul 100. Karena kalau ilustrasinya gini, hidup ini kan ujian semua ini. Dan dalam ujian itu, kita diperbolehkan saling bertukar pikiran, saling mempengaruhi, untuk bisa kembali kepada mana yang paling benar. Laporannya nanti di akhirat. Kita akan dihisap. Yang sudah tidak ada lagi kesempatan ngoreksi. Jadi mumpung masih di masa ujian, masih bisa ngoreksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum nanti kalian dihisap di akhirat. Sekarang itu masanya ngoreksi terus. Dan hidup ini selalu dalam fase koreksi terus. Sampai kita mati. Nggak ada ujungnya. Kecuali kematian. Wallahu a'lam. Mungkin kalau yang tadi Ustaz, salah 99 itu lebih mudah tawadu Ustaz ya. Dia nyadar diri dia, oh iya salah saya banyak. Dikasih tahu kan gampang. Tapi kalau yang benar 99 salah 1 ini kan mungkin agak berat juga Ustaz ya. Itulah tadi mungkin tadi peran kesombongan di situ barangkali Ustaz ya. Mungkin bisa juga. Baik. Ini kita akan coba. Nah begitu dia sombong salah banyak jadinya. Ya. Kita langsung interaktif Ustaz. Boleh? Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian untuk sesi materi di kesempatan pagi ini. Kita akan coba buka kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum itu kita break dengan rehat sejenak. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait
dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concord Al Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh Bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh Bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kami undang untuk bergabung di sesi interaktif, bisa bergabung melalui layanan telepon di 081 22 444 3344 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan di WA 081 221 567 890. Baik Ustaz, kita akan baca pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, jika kita bekerja dengan partner kerja yang kasar, baik dari akhlak dan perbuatan, maka langkah seperti apa yang harus saya ambil? Karena dia lebih tua dan jauh lebih duluan hijrah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ujian ya. Dan memang yang namanya interaksi kita dengan sesama orang lain itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi sebagian yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Maka ketika kita di lingkungan manapun, pasti akan menjumpai orang yang menurut kita bermasalah. Nah, keberadaan orang yang bermasalah itu akan menjadi sumber fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Sejauh mana kita bersabar. Baik, dan insya Allah ketika Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosa kita, menjadi penghapus dosa ya untuk kesalahan-kesalahan kita. Kemudian, kalau Anda bertanya tentang bagaimana langkah penyelesaian, kalau pertanyaannya langkah penyelesaian, karena ini di lingkungan kerja, maka Anda harus kembalikan kepada yang berwenang, mengingatkan, yaitu atasan ya. Sehingga nanti Anda bisa laporkan kejadian ini, Pak, kami kayaknya kok nggak sanggup untuk bisa bekerja maksimal dalam tim, karena beliau ini terlalu kasar, terlalu keras, terlalu ini. Dan sampaikan aja apa adanya. Mungkin semoga nanti bisa jadi koreksi, sehingga dia diingatkan oleh atasannya bagaimana sikap yang benar dalam berinteraksi. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kasar itu merusak suasana. Kelembutan itulah yang akan menghiasinya. Maka narifku fi syai'in illa zana. Apabila ada kelembutan dalam satu praktek tertentu, maka kelembutan itu akan menghiasinya. Wa maka naz'uhu illa syana. Dan ketika kelembutan itu dicabut, maka akan merusak suasana. Akan membuat suasana jadi tidak seindah ketika ada kelembutan. Sehingga bedakan antara tegas dengan keras itu beda ya. Tegas itu disiplin terhadap aturan. Dan cara menyikapi tegas, cara menyikapi disiplin terhadap aturan itu tidak harus keras. Bisa dengan lemah lembut, tapi tegas. Rasulullah SAW itu tegas. Tapi beliau tidak keras. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kamu itu keras, ghalidhal qalbi, dan hatimu keras, lan faddu min hawlik, mereka akan berlari darimu. Tapi nyatanya banyak orang yang senang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang lemah lembut, ya. Beliau adalah orang yang enak ketika diajak berinteraksi dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika seseorang ingin bersikap tegas, dia prinsipnya adalah sesuaikan segala sesuatu dengan aturan, itulah tegas. Sehingga
Sampai Rasulullah SAW ketika mendapatkan laporan ada sahabat yang mau memberikan syafaat untuk wanita yang mau dipotong tangannya, kemudian diberi syafaat agar tidak dipotong tangannya, Nabi SAW kan tidak terima dengan syafaat itu, dan beliau mengatakan, atasfa'u fi hududillah, apakah kamu mau memberikan syafaat untuk menggugurkan hukum Allah? Fawallahilladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah di mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, andaikan Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Sehingga beliau tegas dalam hal ini. Ini tidak boleh. Tapi dalam bersikap beliau tetap lemah lembut. Nah, orang kadang nggak bisa membedakan antara kasar dengan tegas. Kadang ada orang yang kasar, tapi di saat yang sama penyimpangannya juga banyak. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Tapi di saat yang sama, dia berbuat kasar. Dikiranya kasar itu tegas, padahal kasarnya ini kasar, bukan tegas. Sehingga bedakan antara kasar dengan tegas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya, jauh sekali dari tema. Mana yang diutamakan Ustaz antara kurban dan menabung untuk umroh? Sedangkan kurban sudah sering dilakukan tiap tahun. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang prioritas amal ya, maka salah satu di antara faktor yang perlu diperhatikan itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Jadi maksudnya begini. Kalau ini memang waktunya ibadah A, ya Anda dahulukan ibadah A. Kalau waktunya ibadah B, dahulukan ibadah B. Dan begitu seterusnya. Dan ketika belum waktunya ibadah C, Anda tidak harus ngejar yang belum waktunya. Sampai harus meninggalkan ibadah A, B, dan seterusnya. Karena yang ini belum waktunya. Sebagai contoh misalnya, Anda membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian sambil menunggu sholat. Baik. Karena belum waktunya sholat, maka Anda membaca Quran. Ketika terdengar adzan untuk sholat, baca Qurannya diapain? Dihentikan. Lalu menjawab adzan. Sehingga menjawab adzan di sini lebih afdal dibandingkan membaca Quran, karena dia dilakukan tepat pada waktunya. Begitu selesai Anda menjawab adzan, karena ini adalah waktu antara adzan dan iqamah untuk sholat qobliyah, untuk berdoa, maka amal yang tepat adalah sholat qobliyah dan berdoa. Amal dilakukan sesuai dengan waktunya. Sehingga Anda tidak perlu mengejar yang jauh, yang belum waktunya. Kerjakan apa yang sudah waktunya. Masuk Idul Adha tahun ini, Anda berhadapan dengan adanya amal berupa kurban. Baik. Lalu Anda beli hewan kurban, maka Anda beramal sesuai waktunya. Kemudian Anda berpikir, tapi kalau kayak gini terus, saya tidak akan mampu untuk menabung untuk umroh. Kalau Anda belum mampu untuk umroh, berarti Anda tidak disyariatkan untuk umroh karena belum mampu. Sebagaimana haji, di mana pelaksanaannya dikaitkan dengan kemampuan. Maka di saat Anda ngejar yang jauh, akhirnya Anda meninggalkan ibadah yang tepat pada waktunya tadi. Sehingga kurban tahun ini ditinggalkan, kurban tahun depan ditinggalkan. Mungkin beberapa tahun Anda tidak akan berkurban. Karena Anda akan ngejar tabungan umroh. Sehingga sampai ketika Anda ngejar tabungan umroh, Anda meninggalkan ibadah yang sudah datang waktunya berkali-kali. Untuk mengejar ibadah yang belum datang waktunya karena Anda belum mampu, sementara Anda harus nunggu sekian waktu untuk mengumpulkan dana itu. Tergambar ya ilustrasinya? Sehingga dalam hal ini akan lebih baik kalau Anda prioritaskan ibadah yang datang tepat waktu, meskipun ibadah yang mungkin jauh waktunya Anda tidak bisa mengejarnya. Apalagi dalam ibadah yang kedua itu sifatnya menyesuaikan apa? Kemampuan. Sehingga kalau nggak mampu ya sudah, tidak ada kewajiban untuk tidak ada tugas untuk umroh, tidak ada kewajiban untuk umroh menurut pendapat yang mengatakan umroh itu wajib, karena Anda belum mampu untuk melakukannya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz. Allah barik. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya, ibu Ana qadarullah sudah mulai hijrah dan sudah berumah tangga kembali dengan suami barunya. Namun suami barunya bekerja sebagai security bank. Ibu Ana sudah tahu bahwa bank itu riba. Selama bersama suami barunya tidak pernah ada masalah. Namun apakah boleh Ibu Ana minta cerai karena pekerjaan suami barunya atau harus bersabar terlebih dahulu? Ini berarti bapak tiri ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin sebagai solusinya agar tidak buru-buru bercerai ya. Karena berkeluarga itu jauh lebih baik daripada ketika orang tidak berkeluarga. Sehingga kami sarankan keluarga dipertahankan, apalagi di situ dinyatakan selama bersama suami barunya tidak pernah ada masalah. Alhamdulillah. Itu hal yang baik, Anda bisa menjalin atau ibu Anda bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan suami yang baru. Karena itu sebagai saran akan lebih baik kalau suami yang baru ini dicarikan pekerjaan yang lain. Jadi ibu Anda mencarikan, demikian pula suami baru nanti turut mencari dan Anda juga membantu untuk mencarikan. Ada kerjasama yang baik agar nanti bisa mendapatkan ganti sumber pendapatan yang lebih baik. Itu sebagai saran saya, sehingga tidak menghilangkan. Jangan sampai begini ya, gara-gara nyari tikus rumahnya dibongkar itu ya. Ada tikus di mana? Di loteng. Bongkar semua lotengnya. Paham ya? Sehingga membersihkan satu penyakit, tapi ngerusak bangunan. Ya, nggak demikianlah. Maka yang bisa dilakukan adalah, di sini ada masalah, di sini kita sudah punya properti, maka masalah kita selesaikan tanpa merusak properti. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana tips dan cara menjaga diri dan niat dari riya dan sum'ah ketika beramal? Dalam rangka melatih diri, terutama ketika melakukan amaliyah yang awalnya tidak biasa dilakukan ketika di keramaian. Jazakumullah khair Ustaz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan cara menjaga diri untuk tidak riya dalam beramal. Ada tips lahir dan tips batin, dan memang ini berat sekali. Ya. Sampai siapa? Sufyan Ibn Uyainah ya, yang mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu ala nafsi mu'alajati ala niyah. Tidak pernah saya berjuang untuk memperbaiki diriku melebihi perjuanganku dalam mengatur niat. Karena yang namanya niat itu gampang berubah. Sehingga mungkin saat takbiratul ihram ikhlas, di tengah-tengahnya dia riya. Ketika dia berjuang untuk menolak riya itu, dia kembali ikhlas. Terus nanti muncul riya lagi. Sangat mungkin, hati itu sangat gampang untuk berubah. Karena itu disebut dengan al-qalbu litaqallubi. Qalbun itu artinya sesuatu yang gampang taqallub, gampang bolak-balik. Maka cara batin yang perlu kita lakukan adalah Anda yakini bahwa tidak ada pujian yang bernilai manfaat kecuali pujian Allah. Sehingga pujian makhluk itu mau Anda dipuji dan tidak dipuji nggak nambah rizki. Pujian makhluk tidak membuat Anda semakin bertambah pahalanya, atau usia Anda jadi semakin panjang, nggak ada. Memang bikin Anda bahagia, senang ketika mendengar itu. Tapi nggak nambah rizki. Kemudian pahala Anda tidak bertambah. Demikian pula apalagi? Umur Anda juga tidak bertambah. Itu pujian makhluk. Tapi kalau pujian Allah menambah pahala. Maka tidak ada pujian yang bermanfaat bagi hamba selain pujian Allah. Baik. Kemudian cara zahir sekarang, tadi cara batin. Cara batin itu berarti membangun keyakinan. Itu yang penting. Jadi kita membangun keyakinan tidak ada pujian yang bermanfaat kecuali pujian Allah.
Sekarang cara lahir gimana? Untuk cara lahir adalah berdoa. Saya sebut cara lahir karena itu bisa dipraktikkan secara langsung. Anda berdoa kepada Allah, memohon agar diberi keikhlasan. Misalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami, karena salah satu syarat amal yang diterima adalah ikhlas. Atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan agar hati ini jadi lebih baik. Allahumma aslih li qalbi. Allahumma aslih qalbi. Ya Allah perbaiki hatiku, perbaiki hatiku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah hatiku itu takwa, sifat takwanya. Dan wa zakkiha, sucikanlah hatiku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Kita dukung dengan doa. Karena hati ini mungkin lebih sulit untuk dikendalikan daripada fisik. Sehingga Anda dukung dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya ini dijadikan sebagai hati yang lebih baik. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah. Semoga Allah berkahi ilmu Ustaz keluarga. Amin wa lakum bimithli. Insyaallah. Kita cukup, Ustaz. Nah. Baik. Demikian para pemirsa ANB Channel dan juga yang menyimak dari media lain. Sesi rehat subuh kita di kesempatan pagi ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan niat yang baik dan juga keistiqomahan dalam melakukan ketaatan. Kami mewakili kru dan tim yang bertugas mohon izin undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.